She wants to get married, she wants it perfect. She wants her granddaddy preaching the service. Yeah, she wants magnolias out in the country. Not too many people save her daddy some money. Ooh, she got it all planned out. Yeah, I can see it all right now. I'll wear my black suit, black tie out in the back. I'll do a strong shot of whiskey straight out the flask. I'll try to make it through without crying, so nobody sees. Yeah, she wanna get married, but she don't wanna marry me. I remember the night when I almost kissed her. Yeah, I kinda freaked out. We've been friends for forever, and I've always wondered if she felt the same way. When I got the invite, I knew it was too late. And I know her daddy's been dreading this day. Tapi intinya kami mengucap syukur berterima kasih atas kasih karunia yang begitu besar bagi kami. Secara khusus Tuhan, bagi kami keluarga besar menjuta keluarga Tampuhulun dapat berkumpul di tempat ini dalam acara membuka acara kami di pagi hari ini untuk membawa anak kami beserta parlemen kami Guru Nirajai Guru Tampuhulun ke gereja yang kudus untuk mendapatkan berkat dari gereja. Biarlah Tuhan makanan dan minuman ini berkenan di hati Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu berkatilah makanan ini Tuhan, agar membawa kekuatan kesehatan bagi tubuh jemaat kami. Amin. Kosong ini disodik, dik ke si bulu, dik ke si bio, dik
Kasata tong tok kamuna keluarga muna budu-budu mamuna dulu dia mau dapat sah atau penggabian perkerasan Jepang. Yang artinya tadi kalian disuapin untuk sejarah dalam kehidupan kalian hari ini kalian mulai ini kasih yang disampaikan orang tua keluarga kalian, dan itu juga ada ikan mas. Ini simbol ikan mas itu namanya kalau kemana kalian merangkak di situ kalian satu hati satu padu. Kenapa ini semua satu? Tadi kalian tidak ada di suara. Tuhan, hendak sobahami di bagasan gorni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Nungga mengarah di sana di Tuhan, ima anak dohok buruni huria. Dan yang masuk kami di Tuhan tu acara pemasuk-masukan. Alani di Tuhan, roh Muhammad tu bagas roh pikiran nami seluruhna. Asal Roma nami di hari di bagasan gorni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, upasa kami tanyang nami. Amin. Amin.
dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Kita duduk kembali. Kami serahkan waktu buat kita berdoa. Bersujud di depan-Mu.
Tuhan untuk kalian berdua. Only to both of you and kalian. Kalau yang lain juga terserah. Saya ambil sengaja dari Kejadian 2 ayat 23 mainan. Kejadian 2 ayat 23 dikatakan demikian. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, Tuhan dari Tuhanku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Dalam bahasa daerah, karena dia menikah ini kan cinta sama hutang budi ya. Saya coba bahasa Batak menyatakan demikian. Demi min nasihat Ordo sehari hori-hori siang hori-hori jazim siang wa mengaibana jona di bawah alas yang bawah ibana untuk keluarga Simanjuntak selamat buat inangnya untuk keluarga besar Simanjuntak mengaruhi parlemen urutan sahabat kakak. Biasanya kalau sama-sama tentang guru itu lebih siap sebenarnya, karena biasanya tentang guru itu mulut-mulut itu berbicara yang biasanya, tapi nggak tahu guru yang satu ini, tapi nggak betul-betul semuanya mana ya menurut parlemenmu jalan kepada dapur mengaruhi hilang dan dari Sleman juga menantu laki-laki sudah hadir pada Simanjuntak di tengah-tengah keluarga Simoni nanti. Jadi ada satu keluarga. Jadi ada sukacita kita karena ada keluarga yang baru, ada orang yang baru di tengah-tengah keluarga kita. Kudok selamat, Allah saya katakan selamat karena di saat ini ya, di zaman-zaman now ini, zaman-zaman now ya, kalau namanya pernikahan itu hal yang sulit untuk dicapai. Ada banyak orang muda yang susah sekali ditegur atau dinasihati orang tua supaya menikah. Menikahlah kau ingat, kata dulu. Dan kau juga menikahlah. Itu dulu meninggal itu. Kayaknya seolah-olah itu kebutuhan orang tua. Padahal kita memikirkan masa depan mereka. Menikah itu apa? Kita harus katakan bahwa menikah itu berkah. Amin. Ya, marriage is blessing. Menikah itu berkah. Tidak ada yang lain. Walaupun kadang banyak hal yang harus dipikiri. Inilah problem sekarang alamiah. Apalagi saat ini kebanyakan saya baru baca tadi di media sosial di Google dikatakan ada 4,2 juta orang yang mengatakan bahwa menikah is scary, menikah itu ketakutan, khususnya perempuan. Ini tadi baru saya baca ketika saya menunggu penonton namanya keluarga Simanjuntak dan keluarga Tanjung makanan sekolah saya coba handphone sebenarnya ada 4,2 juta dan 73.000 orang men-share itu bahwa mengatakan marriage is scary, bahwa itu perempuan ya banyak perempuan banyak yang berkenan dengan bahwa dikatakan perempuan itu menikah itu menakutkan karena tidak bebas menikah. Benar ya, ngomong sama-sama pun pada sebagai bibir kau ya kan begitu ya. Sebenarnya minahan juga ragu ayat yang bagus dan tadi. Walaupun kita sudah ngomong dengan minahan atau siapapun itu kalau perempuan mau cemburu itu bahaya. Wajar kalau kita mengatakan marriage sharing itu salah satu sisi benar bahwa menikah itu ketakutan. Ada rasa takut apalagi perempuan ini. Nah, saudara seperti saya katakan dalam muslim kita, naturalnya seharusnya kamu hanya mencuci bajumu. Sekarang
pacaran, nah itu si Chandra. Jangan-jangan karena tondongnya, kan tondong keluarganya. Wah, foto pakai masuk kamar mandi, lalu wanita nggak suka melihat foto, dibersihkan. Capek. Makanya banyak wanita yang menjadi persoalan adalah marriage is scary. Dia ketakutan, kecemasan. Bagaimana sih? Apalagi yang ada di sini dua katanya. Ya kalau perempuan itu, ya kalau laki-laki, ya itu namanya marriage is scary atau gamofobia. Itu menikah adalah ketakutan, menikah itu kecemasan. Saya pikir benar juga, ya. Apalagi kita laki-laki ini, saya kan ini baru sebulan, makan ini nggak bisa, makan itu nggak bisa. Bah, tidak dari juga diurai dan memang alam semoni ada hak kere, mengalami kere kusanari dan berwarna enak. Apalagi anak-anak kalau ada yang kami menikah atau yang meninggal, jagalah, kan begitu. Sekarang sudah ada duit untuk membeli jaga, datang dijaga binatang, nggak bisa ya. Makanya ada kurus aku sedikit binatang, ada kurus masih 3 kilo sih, ya. Ya, tapi lumayan Tuhan, karena itu kejam itu dokter Muhammad itu luar biasa ya. Tapi yang pastinya memang benar untuk laki-laki nggak bebas, kebebasan itu terbatas. Kalau lewat 10 nggak pulang, di mana? Kata pasangannya, kok nggak pulang? Lewat jam 1 di sini mau berbeda rumah, kan begitu ya. Apalagi lewat jam 2 tewas. Perempuan itu langsung bawa kasur keluar sama batasan seluruh, udah tak tulisan di pintu, kamu duduk di sini. Wah, itulah wajar kalau mereka atau sebagian orang mengatakan marriage is scary, ketakutan, kecemasan, gamofobia, wajar. Tapi kita mau lihat bahwa sebenarnya bukan itu hanya segelintir orang, hanya 42 juta yang menaik menjadi member atau anggota, tapi belum tentu setuju sama kita, belum tentu setuju. Karena dari sebagian orang ada hampir 7 miliar manusia di dunia ini mengatakan bahwa marriage is blessing, bahwa menikah itu berkah. Apalagi kalian berdua ini ya sama-sama bintang begitu ya. Jadi tampillah kalau kita terlalu kecil kan begitu ya. Ya harus jaga, jangan sampai nambah lagi kan begitu. Apalagi si laki-laki. Saya itu suatu menikah, memang saya ditutup memang waktu itu. Jadi sekarang waktu itu lagi. Tapi yang pertama sekali saya harus katakan itu juga selamat buat kalian berdua karena sudah mengurangi topik doa orang tua. Ya Tuhan, kata mama, Chandra beda judulnya. Ya Tuhan, kata mamanya Monik menikah. Sekarang terjadi tanggal berapa sekarang? 13 Oktober 12. Oh iya 12. Saya baca karena besok ini ulang tahunnya si Chandra. Besok ulang tahun Chandra. Kalau seandainya besok hari Sabtu pasti besok dia menikah. Tapi karena hari ini tanggal 12, besok hari Minggu nggak bisa menikah, kecuali di perkebunan kan begitu ya. Iya, selamat buat kalian berdua karena nantinya sebentar lagi tinggal lingkungan ya kayak golden year itu ya. 10, 9. Selamat tahun baru bersama-sama. Dan sebentar lagi Anda berdua akan menjadi suami. Sadar nggak cara itu sebentar lagi loh. Itu kan detik ini. Ya, tergantung bagaimana saya berkhotbah. Panjang atau tidak, kan begitu ya. Kalau panjang ya panjang atau begitu ya. Kalau pendek ya pendek. Jadi suami, how to be good husband. Bagaimana menjadi suami yang baik.
jadi suami laki-laki menikah jadi suami otomatis. Setiap pria yang menikah dia jadi suami itu pasti. Tapi to good person menjadi suami yang baik tidak semuanya. Dan juga kepada istrinya. Setiap perempuan yang menikah itu jadi istrinya. Apalagi kalau nanti mengatakan kepada orang bukan mau nikah lagi atau mau nikah bukan, tapi menyatakan boleh. Dunia semacam bukan boleh. Harus begitu. Ya apalagi orang mengatakan ini saya tidak tahu di bahasa Indonesia di kota dan musik. Ya kalau nggak tahu bahwa saya tak boleh itu ada banyak macam. Ada saya masa dia. Nah itu harus orang itu. Terima kasih buat Monik sudah menjadi perubahan. Pelajari kata-kata. Sebenarnya kata itu walaupun saya katakan dari sidang, tapi di situ aslinya. Seperti dalam muslim kita katakan bahwa orang Batak itu seperti saksi. Di situ pedasnya, di situ garamnya, asinnya, di situ asamnya. Ini harus terasa dia. Orang Batak itu begitu. Nggak peduli bentuknya bagaimana, tapi rasanya ketika ada orang merasakan berteman dengan orang Batak yang asal garam itu melebihi batas, kan begitu ya. Mereka senang. Orang itu saya pikir orang Batak itu pantas orang Batak disenangi. Coba perhatikan di kepolisian sama kepolisian. Siapa daerah-daerah yang rawan itu kapolda orang Batak. Karena memang yang berada memang si dia gimana kita bilang untuk berdamai ya, untuk jadi damai. Jadi pelajari tentang orang Batak. Jangan hanya negatifnya saja orang Batak itu. Tahu paham? Saya punya teman menikah, teman saya menikah sama orang Muslimnya di saya nggak disuruh. Dan ketika mereka diberkati disuruh, hanya resepsi, nggak pesta. Tapi ketika orang tua si laki-laki ini di Pamekasan, Korea, mereka nginap dulu semalam. Cerita kami, tapi setelah lama mereka menikah. Tahu nggak kenapa kami menikah? Kenapa harus menikah? Kenapa harus menginap di hotel yang ada di Toba? Karena memang si perempuan itu walaupun dia sarjana setelah kedua, dia harus mempersiapkan diri bahwa katanya orang Batak saya jomblo. Kedua, dan orang Batak kasar, ngomongnya aja kasar, tapi hatinya kasar juga, begitu ya. Lembut, itu harus seperti itu. Tapi berarti yang terjadi dari Batak itu Monik yang baik-baiknya saja, dan sebentar lagi Monik jadi istri. Bagaimana kita bisa menjadi istri yang baik, yang patuh, taat, dan setia apalagi? Nanti akan kita bicarakan lagi dalam keseharian lagi. Itulah menikah bagi Kristen, menjadi suami dan istri yang baik. Karena bagi orang Kristen, menikah itu adalah inisiatif Allah. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan roh bagi dia yang sepadan dengan dia. Dalam cerita Alkitab dikatakan perempuan, ini ceritanya, cerita Alkitab, perempuan atau istri itu dari jenis laki-laki, dan kemudian diambil oleh Tuhan untuk Adam saat Adam tertidur. Ini menarik sekali kalau kita baca dalam Kejadian 1 dan 2. Kemudian dalam keadaan tidur tidak sadar, tiba-tiba bangun, manusia apa di sini? Nah, kalau kalian masih ada prosesnya, ya. Tapi coba perhatikan ada ini. Ada yang menarik dari cerita Adam sebenarnya. Yang pertama, ketika Allah mengatakan dan ada mengatakan inilah dia tulang dari tulangku, bukan aman, tulang betul-betul ya, hudi-hudi dan dari tulangku dan dari ibu. Dia dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Itu kata Adam. Senang dia, ada teman.
Sebelumnya diciptakan yang ada apa teman-temannya? Ya, yang ada di langit, yang ada di bumi. Tapi itu belum. Memang Tuhan lebih tahu kebutuhan kita bagaimana. Kita hanya bisa berdoa, meminta kepadanya. Tuhan sertai kami. Kita tidak mampu menyertai diri kita sendiri. Kita tidak mampu menguasai diri kita dan pernikahan kita. Tuhan berinisiatif membawa Hawa kepada, dan Adam mengatakan, nak firman untuk kalian ini. Inilah dia, tulang dari tulang dan daging dari daging. Berarti satu, bahwa harus diakui dan diimani bahwa istri itu adalah saya juga. Mari adalah Chandra juga adalah bumi, karena memang itu yang ada dalam cerita yang kita imani dalam firman Tuhan atau Alkitab. Yang pertama dia katakan ada pengakuan, inilah daging, inilah tulang dan tulang. Ada pengakuan bahwa perempuan itu dari Allah. Nah, kalau kita bicara tentang perempuan, kalau kata orang pintar yang memang betul-betul pintar, bahwa perempuan itu dari kata empu. Perempuan, empu. Itu artinya kalau dikatakan empu, ingat cerita empu gandring, ingat ya pastilah. Maka di sekolah kita bicara tentang empu gandring. Orang Jawa pasti tahu. Dia itu ahli. Seorang empu itu ahli. Seorang empu itu kuat. Seorang empu itu menentukan. Dan seorang empu itu harus mampu menyempurnakan dan membuat bisa segala sesuatu. Sama dengan empu gandring tadi. Dia yang menciptakan keris. Konon katanya belum ada keris pada waktu itu. Tapi karena empu gandring jadilah keris. Itu yang dimasukin di belakang cowok ya. Kalau cewek enggak ya. Gimana kalau cowok cewek yang pisau atau yang benar-benar tajam kepala juga. Nah, jadi perempuan itu harus kuat, harus mampu dan berani. Itulah wanita yang harus kuat. Perempuan itu harus mampu dan tahu apa yang mau dia katakan. Itu katanya orang Batak, jauh lebih tidak bibir. Harus mampu apa yang mau dia katakan, apa yang mau dia lakukan. Itu perempuan. Nanti kalau Chandra pulang kerja harus tahu dia bagaimana menyambut. Kalau ketika dia terlambat pulang, bukan langsung tahu kenapa sekarang bisa pulang, kenapa nggak besok aja, atau bisa datang sekaligus. Jangan. Perempuan empu itu harus tahu apa yang dia katakan, apa yang harus dia katakan, apa yang harus dia lakukan terhadap pasangannya, khususnya kepada orang lain juga. Makanya perlu perubahan namanya. Senang ada ketika dia melihat orang tidur, ada Hawa di sampingnya, ada istrinya, luar biasa. Kecuali lah dengan anak dia makan begitu ya. Ya saya paham begitu. Di surga itu masih ada perempuan kan itu. Di surga mereka melihat anak-anak. Jadi senang dia. Dia tahu bagaimana berbuat yang baik, dan dia tahu bagaimana supaya pasangannya berbuat baik. Dia tahu semua, banyak tahu. Itu empu perempuan. Jadi Hoina, ya, Monik cari tahu tentang Chandra. Chandra itu dia menghanyutkan, benar. Dia menghanyutkan begitu ya. Tapi nggak tahu mungkin kalian lebih dengar. Yang kedua, ketika dia bangun Hawa, dia terima apa adanya dari Tuhan. Ingat, seperti yang dalam konsep kita, pasanganmu dari Tuhan. Itu harus diamini. Bukan pilihan, saya tidak setuju dengan pilihan. Naum panjang
Tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu, dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa menghamili wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh karena sebab itu, yang telah disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala dari istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Adalah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Tetapi yang terutama adalah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu, sebab sesuatu yang kamu lakukan dalam perkataan ataupun perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia menguasai hati dan pekerjaan. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada teman pria Chandra Markus, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki menikah di sekitar bolong nikah istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Monica di sini yang telah dipilih oleh saudara Chandra Markus Menjuntak menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Chandra Markus Menjuntak ini menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersedia saudara untuk mengerti dia dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian, akan menceraikan kamu? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Saya adalah hamba Allah yang memberitakan firman-Nya kepada saudara di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saya mengatakan apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pada hari tanggal Sabtu 12 Oktober 2024, Nats dari Kejadian 2 ayat 23. Lalu berkatalah manusia, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Pendeta yang melayani pendeta Kristus berharap apa yang telah disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Termasuk juga dari Sleman, dari Sleman, keluarga Monik. Dan di sini gereja juga memberikan kepada kalian sebuah Alkitab. Mazmur katakan firman-Mu adalah berita dari kakiku dan telah dibicarakan. Jadi Alkitab ini bukan menjadi baca dan berharap untuk dibaca, menjadi panduan dalam kalian untuk masyarakat kalian. Itu yang dari kami adalah sukacita Tuhan dan berkat Tuhan terkait dengan semua. Terima kasih.
Jadikan kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami, dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus. Kalau pada hari ini kita boleh sama-sama menyaksikan perkataan kita buat hari kami, aku dan Momi, selamat. Kami juga terima kasih buat kita anak-anak kita memimpin ibadah berkata pada hari ini, juga Amang dan Kak Hado dan seluruh saudara-saudara yang ada di tempat ini, baik dari Wikna maupun dari anak-anak, keluarga, bahkan juga keluarga Monik yang hadir, kakaknya, terima kasih ya. Dan telah bersama acara kita, kami juga mengundang kita semua yang ada di sini untuk datang ke jamuan makan di Geraha CG yang sudah disiapkan oleh keluarga. Dan mari kita bersama menuju sana. Terima kasih. Shalom. Hari percakapan para pendeta, perhalalu dan perhalalu, kami keluarga tak gunung untuk mengganti bulan itu dengan alih pada para pembagasan untuk gunung hari mengenai sehingga bantuan tamah pengawasan apa suasana persoalan ada di wilayah Cibu melalui pemerintah gunung untuk mengganti persoalan itu dengan tujuh tahun roh keluarga besar Balita. Konsolima kalau rohi luas di mana-mana pun di perbatasannya Purnawiro